FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Saya ikut bersedih, bersimpati pada seluruh penggemar bola di tanah air. Kemudian semua pihak mulai mencari kambing hitam atas kegagalan itu. Ganjar Pranowo menjadi sasaran paling kencang karena bersuara penolakan terhadap timnas Israel soal imperialisme negara Israel. Masalahnya, kenapa hanya Ganjar yang diserang, padahal yang menolak juga banyak dengan argumen yang senada. Anti-imperialisme Israel karena amanat konstitusi dan Bung Karno. Penolakan itu juga datang dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, ada Kiai Said Agil Siraj, mantan Ketua PBNU, ada Ketua PP Muhammadiyah, ada Ketua Pemuda Muhammadiyah, kemudian dari partai politik ada PDIP, PAN, PKS, dan masih banyak lagi. Silakan saja di googling, masih berserakan jejak digitalnya. Tapi kok hanya Ganjar yang diserang? Apa ada pesanan politik menjelang Pilpres 2024 karena nama Ganjar paling unggul di survei? Lawan-lawannya mulai mempolitisir isu kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20? Apa memang masalah pembatalan tuan rumah Piala Dunia hanya karena ada penolakan terhadap timnas Israel atau ada isu lain seperti isu bom dan tragedi kemanusiaan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang? Fatwa itu pendapat, fatwa bisa didebat, fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini, tidak suci, meniscayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa, suara hati nurani. Inilah Fatwa Guntur Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Shalom Aleichem, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widek Dong Tien, Rahayu, Salam Nusantara. Pemirsa Cokro TV, kalau kita membaca rilis resmi FIFA soal pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang mereka muat di websitenya, sebenarnya ada 2 poin utama di balik pembatalan itu. 2 poin utama itu adalah, pertama, due to the current circumstance, karena atau berdasarkan keadaan kondisi saat ini. Kedua, following the tragedy that occurred in October 2022, terkait tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Rilis FIFA itu memang tidak menyebut secara gamblang sebab pembatalan, tapi kita bisa memahami dari maksud kalimat-kalimat mereka. Poin kedua, kita lebih mudah menebak maksudnya, yaitu tragedi Kanjuruhan yang membawa korban 135 orang supporter tewas dan 583 orang lainnya luka-luka. Tragedi Kanjuruhan merupakan sejarah hitam dalam sejarah sepak bola tanah air, bahkan menjadi tragedi yang paling mematikan kedua dalam sejarah sepak bola dunia setelah tragedi Estadio Nacional di Peru tahun 1964 yang menewaskan 364 orang. Karena tragedi itu, penyelenggaraan sepak bola di tanah air terus dipertanyakan. Ini menjadi tsunami pada PSSI. Masih belum selesai pencarian keadilan oleh keluarga korban yang tewas 135 orang dan korban yang luka-luka. Belum terlihat jelas reformasi atas penyelenggaraan sepak bola di tanah air, apalagi kepemimpinan PSSI baru saja berganti, terus merasa sudah siap menyelenggarakan Piala Dunia U20. Apalagi ada kasus yang sangat berisiko, kehadiran timnas Israel yang memantik penolakan dan demo di mana-mana. Di Kanjuruhan saja gagal mengamankan, apalagi ada demo-demo terhadap timnas Israel yang sangat berisiko sangat tinggi. Kan begitu logika sederhananya. Meskipun ada gonjang-ganjing politik, opini penolakan, dan demo-demo terhadap rencana kehadiran timnas Israel,
tapi tragedi Kanjuruhan menjadi semacam kartu truf bagi FIFA untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Sejenak mari kita berdoa, mengingat, jangan lupakan mereka para martir sepak bola tanah air, 135 orang. Mereka manusia seperti kita, punya keluarga, punya masa depan. Mereka hanya mau menonton bola, tapi direnggut nyawanya. Lebih baik energi kita fokuskan pada perbaikan pengelolaan sepak bola tanah air, agar martir Kanjuruhan tidak sia-sia, agar tidak pernah terjadi lagi tragedi itu ke depannya. Karena tidak ada sepak bola yang seharga nyawa. Karena kita melihat ngototnya pergelaran tuan rumah Piala Dunia U20 seperti make up tebal yang menutupi borok dan luka-luka akibat tragedi Kanjuruhan. Seperti upaya branding dan teknik marketing yang canggih, tapi untuk memasarkan produk yang gagal dan bermasalah. Tragedi Kanjuruhan adalah bukti nyata dari manajemen sepak bola di tanah air yang gagal total dan sangat bermasalah. Kalau Piala Dunia U20 selesai, maka dengan mudah akan berkata, sepak bola Indonesia baik-baik saja kok. Kita bisa menyelenggarakan dan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Kasus Kanjuruhan hanya kecelakaan biasa. Psikologi yang arogan, sombong, denial seperti itu yang akan melupakan upaya reformasi pengelolaan sepak bola di tanah air. Saya sangat yakin arwah-arwah martir Kanjuruhan sedang beraksi dan melakukan protes dengan cara yang kita tidak tahu dan tidak kita pahami karena kita masih di dunia ini. Tapi itu aksi mereka nyata dan terasa. Kini menjadi fakta yang bisa kita lihat dampaknya dengan mata. Kembali ke rilis FIFA, poin pertama disebutkan karena atau berdasarkan keadaan atau kondisi saat ini. Apa yang disebut dengan kondisi atau keadaan saat ini di Indonesia? Awalnya banyak yang menganggap karena isu penolakan yang kencang terhadap timnas Israel. Tapi saya meragukan hanya karena penolakan terhadap timnas Israel, karena FIFA sebagai organisasi sepak bola kelas dunia yang sudah banyak pengalaman kasus penolakan seperti yang terjadi saat ini, keributan di media sosial, pemberitaan di media massa hingga demo-demo tidak terlalu dianggap mengkhawatirkan, apalagi dianggap sebagai ancaman bagi organisasi sekelas dunia FIFA. Bukan untuk membela Ganjar Pranowo, tapi Ganjar menyatakan pendapatnya untuk menolak timnas Israel karena anti-imperialisme negara Israel dan menjalankan amanat konstitusi dan Bung Karno merupakan hak kebebasan berpendapat yang dilindungi. Menyatakan pendapat sesuai hati nurani adalah hak asasi manusia yang tidak boleh direnggut dan dihalang-halangi. Demikian pula penolakan dari Ketua PP Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, mantan Ketua PBNU dan lain-lainnya. Asal bukan penolakan yang bernada rasis, fasis dan kebencian. Seperti argumen yang datang dari kadrun dan kelompok-kelompok radikal yang menolak timnas Israel karena benci agama Yahudi, benci orang Israel dan ingin menghancurkan Israel. Suara Ganjar dan lain-lainnya adalah suara yang lumrah dalam alam demokrasi. Apalagi setelah bersuara, Ganjar menyerahkan semuanya pada pemerintah dan PSSI. Ganjar tidak menunjukkan sikap yang ngotot atau membangkang. Lantas di mana salahnya orang yang berani menyatakan penolakannya terhadap imperialisme, terhadap penjajahan, terhadap pendudukan? Dan tak ada nada kebencian dan ancaman dari pernyataan Ganjar Pranowo itu. Apalagi yang bersuara yang senada bukan hanya Ganjar kan? Kok cuma dia yang disalahkan? Tapi kita tidak perlu meladeni orang yang lagi kesal, marah, kecewa.
Kalau hanya luapan emosi mungkin hanya butuh waktu. Tapi kalau ada pesanan politik, maka Ganjar sedang dizalimi. Tapi menurut saya, FIFA baru melihat isu penolakan ini serius dan menjadi ancaman ketika ada yang mengaitkan dengan isu bom. Saya membaca utas dari akun Twitter @kurawa soal masalah bom ini kemudian menjadi masalah yang sangat serius. Dari tweet-tweetnya, akun Kurawa tampaknya ada sumber dari dalam, baik dari PSSI, Erick Thohir, dan FIFA. Isu bom memang isu yang sangat serius dan sensitif. Kita tidak bisa menjadikan ini sebagai isu candaan atau untuk menakut-nakuti. Bercanda saja soal bom bisa dipenjara karena saking seriusnya masalah bom ini. Apalagi terhadap Israel yang pernah mengalami tragedi kemanusiaan Black September tahun 1972 di Olimpiade Munchen, Jerman yang pernah saya singgung di konten FGR sebelum ini. Isu bom ini dikaitkan dengan sikap penolakan Gubernur Bali Iwayan Koster, apalagi Bali yang menjadi salah satu tempat pertandingan Piala Dunia pernah berkali-kali menjadi sasaran bom teroris. Isu bom ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya yakin Mas Hasto mengungkap hal ini untuk menyampaikan kondisi psikologis saja. Tak ada maksud yang lain. Makanya menggunakan istilah trauma. Dan ini fakta yang dirasakan oleh masyarakat Bali. Tapi kemudian ditanggapi dengan serius oleh FIFA. Karena soal bom ini memang sangat sensitif. Apalagi FIFA bisa jadi menerima sumber dari mana-mana. Dari pihak intelijen hingga pihak Israel sendiri. Mossad yang pastinya sudah bekerja. Ada 24 negara yang terlibat dalam Piala Dunia ini. Yang artinya semua pihak, semua negara mengumpulkan segala informasi yang ada di Indonesia. Saya sih tidak yakin soal bom ini. Karena kepolisian khususnya Polda Bali sudah menjamin keamanan. Presiden Jokowi juga sudah pasang badan. Tapi kita tidak bisa menghindar dan mengatur persepsi dan respon pihak FIFA. Juga para timnas dari negara-negara lain. Tak hanya Israel, ada 24 timnas dari 24 negara yang akan berlaga. Kalau sudah menyebut-nyebut bom, pastinya banyak pihak yang meminta hingga menekan FIFA untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah. Karena ini, soal bom ini, soal nyawa, keselamatan manusia yang menjadi taruhannya. Isu bom inilah bagi saya menjadi alasan terkuat pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Dan juga menyebut tragedi Kanjuruhan yang terus menjadi tanda tanya besar dari FIFA untuk Indonesia terkait perbaikan manajemen sepak bola di Indonesia. Jangan patah semangat, boleh sedih dan kecewa, namun jangan berlarut-larut. Fokuskan energi kita untuk perbaikan sepak bola di tanah air. Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.